Selamat sore Bapak Ibu, dosen mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Surabaya. Saya Agus Salim, NRP 13021739 dari KPC3. Hari ini saya akan membahas tentang peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nah, topik yang saya pilih adalah kegiatan sosial dalam kondisi bencana alam atau penyakit endemik. Lalu, objek kasus yang saya ambil adalah penyakit endemik yang sekarang sedang menyebar di dunia dan sedang menjadi penyakit endemik di sebagian besar negara di dunia, yaitu virus COVID-19 yang bisa disebut dengan virus corona. Nah, virus corona ini adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, virus corona ini diketahui dapat menyebabkan infeksi pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan SARS. Virus ini termasuk virus penular atau penyakit menular yang baru ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember tahun 2019, yang kemudian menjadi wabah di Cina. Nah, menurut WHO, virus corona ini menyebar dari orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika kita sedang batuk atau mengembuskan nafas. Nah, tetesan ini kemudian jatuh ke benda yang disentuh oleh orang lain atau jatuh ke tempat yang disentuh oleh orang lain. Sekolah dan universitas sekarang mengganti sistem ajar mengajar mereka dari tatap muka di kelas menjadi kelas online. Pemerintah juga menganjurkan untuk masyarakat bekerja dari rumah. Dalam melawan virus corona ini, tentu saja seluruh elemen masyarakat dibutuhkan untuk bekerja sama dengan pemerintahan untuk memberantas virus corona ini agar penyakit endemik ini segera terselesaikan. Nah, pemerintah dan masyarakat tentunya harus bekerja sama dengan baik. Selain itu, banyak komunitas-komunitas yang juga berperan untuk membantu mengatasi permasalahan nasional ini. Nah, komunitas yang saya angkat hari ini adalah para selebgram dan YouTuber di Indonesia. Mereka dalam menghadapi virus corona ini melakukan berbagai cara. Nah, salah satu caranya yang saya angkat adalah melakukan penggalangan dana melalui banyak platform. Nah, salah satu platform yang sering kita dengar adalah kitabisa.com. Nah, di sini para selebgram dan YouTuber sebagai orang yang bisa dipercaya oleh masyarakat, mereka menjadi relawan untuk pengumpul dana bantuan dan langsung menyalurkan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan ini. Nah, elemen masyarakat yang membutuhkan bantuan seperti ini adalah para dokter, petugas medis, dan driver ojek online, dan masih banyak lagi. Nah, bantuan-bantuan ini akan dirupakan menjadi bantuan galangan dana tadi akan dibelanjakan menjadi masker, bahan-bahan alat perlindungan diri untuk para dokter, petugas medis, dan driver ojek online yang tadi. Nah, intinya bantuan ini akan diserahkan atau disalurkan kepada orang yang paling beresiko terkena virus corona ini. Nah, masalah-masalah yang dihadapi oleh komunitas ini tentunya sangat beragam, seperti memilih target dalam menyalurkan dana bantuan, karena kalau tidak tepat sasaran maka penggalangan dana ini akan terbuang sia-sia. Nah, penggalangan dana akan tidak ada efeknya untuk mengatasi virus corona ini, dan otomatis permasalahan nasional ini tidak kunjung selesai. Nah, beberapa selebgram dan YouTuber ini yang saya ketahui dalam melakukan penggalangan dana, mereka melakukannya dengan cara yang unik. Salah satunya yang paling unik menurut saya adalah cara Andovida Lopez dalam menggalangan dana. Nah, Andovi ini melakukan live streaming yang sedang membaca
membaca kamus KBBI yang tebalnya 1000 halaman sambil menunggu masuknya dana bantuan dari masyarakat. Hasilnya, dalam kurun waktu 14 jam Andovida Lopez membaca kamus KBBI yang tebalnya 1000 halaman tersebut, Andovi ini berhasil mengumpulkan dana hingga 200 juta rupiah dalam kurun waktu 14 jam. Nah, selanjutnya, potensi yang bisa terjadi dalam kondisi sekarang ini jika virus corona tidak kunjung diselesaikan oleh masyarakat dan pemerintahan, yaitu berhentinya roda perekonomian negara Indonesia. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Bima Yudhistira, memproyeksi ekonomi Indonesia berpotensi kehilangan sebesar 127 triliun rupiah. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Negara Indonesia sudah menyiapkan beberapa langkah-langkah untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi atau kerugian yang akan terjadi. Salah satunya adalah kebijakan paket insentif yang meliputi aspek kesehatan dan menyelamatkan masyarakat tingkat bawah yang kehilangan pendapatan. Nah, mereka kehilangan pendapatan karena virus corona ini menyebabkan mereka tidak bisa bekerja dan melakukan rutinitas pekerjaannya seperti biasa. Nah, semoga pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama dengan baik dan permasalahan endemik ini akan segera terselesaikan. Mari kita doakan yang terbaik untuk negara Indonesia, dan kita sebagai masyarakat, mari kita melakukan yang terbaik yang kita bisa dengan melakukan saran-saran atau arahan dari pemerintah dengan di rumah aja, dan mengikuti arahan-arahan kebersihan lain seperti mencuci tangan, memakai masker jika Anda sakit, dan masih banyak lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.